Oke, halo semuanya. Perkenalkan, aku Darel Bima Nusantara Perkasa dari Prodi Teknologi Informasi UNED Universitas Jember dengan NIM 2524 1010 2013. Jadi aku ada di sini, bukan sih, aku ngetik video ini untuk menjelaskan tentang tugas basis data tentang apa sih, pokoknya kita dapat tugas seperti inilah nih ya guys. Ini tugasnya seperti ini, quiz satu sistem basis data. Jadi aku di sini bakal menjelaskan tentang soal ini, ya, soal 1A, 1B, 1C dan soal nomor 2. Tapi sebelum ke situ kita kasih nama dulu di sini guys. Aku lupa ngasih nama. Sebentar ya. Kita kasih nama dulu. Nama NIM salah. Apa sih? Typo terus guys, kayaknya udah karena udah faktor capek ini. Kita kelas apa ya? Basis data tuh kelas. Ya itu udah, ntar kita lihat lagi nanti. Nah, jadi aduh. Jadi yang pertama kita langsung bahas soal tipe A. Ini ya, tipe A soal nomor 1. Dewi mengunjungi apotek Sehat Sentosa untuk mencari obat flu. Setelah berkonsultasi dengan apoteker, ia memutuskan membeli paracetamol 500 mg yang termasuk dalam kategori obat bebas dan merupakan bla 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 bla. Begitu, kalian baca sendiri bisa ini ya. Nah, dari cerita di atas, kita tuh diminta untuk mengidentifikasi entity beserta atributnya. Yang kedua, menentukan relasi. Yang ketiga, menggambar ERD atau Entity Relationship Diagram. Nah, karena aku sudah mengerjakan, jadi aku tinggal menjelaskan yang punya aku aja ya guys ya. Jadi yang pertama, mengidentifikasi entity beserta atributnya. Jadi kita sudah dapat ini jawaban ya, soal nomor 1. Nah, yang soal nomor 1 yang A itu kita kan tadi diminta mencari entity beserta atributnya dari teks ini. Nah, jadi di situ aku dapat yang pertama adalah pelanggan. Nih, pelanggan ya, pelanggan. Jadi dari mana aku dapat pelanggan? Ya dari sini. Pelanggan ini ya si Dewi ini, guys. Nah, Dewi mengunjungi apotek. Nah, pokoknya si Dewi ya pelanggan itu. Terus yang kedua, aku dapat yang namanya entity apoteker. Apoteker ini kayak apa ya? Beda ya guys, apoteker sama kasir itu beda. Apoteker ini kayak ya orang sekedar yang membantu untuk mencarikan obat. Misalnya kita butuh obat apa tuh, kita dicarikan sama apotekernya. Itu beda sama kasir, setahu itu begitu. Jadi ini mengunjungi apoteker setelah berkonsultasi dengan apoteker. Jadi kayak ya apoteker itu tempat untuk orang konsultasi aja, bukan tempat buat membayar obatnya, itu bukan. Jadi aku dapatkan apoteker sebagai sebagai entity. Selanjutnya aku ada kasir. Nah, jadi kasir itu ada di sini. Nah, obat ini diproduksi Dewi membeli 100 strip dengan menggunakan metode non tunai. Transaksi atas nama Dewi dicatat oleh kasir. Nah, kasir nih ya, guys. Nih ya, kasir tuh ada tuh. Nah, selanjutnya setelah dari kasir kita dapat obat. Nih obat ya udahlah, tadi pasti kalian baca juga pasti ada. Dan perusahaan, loh kok ada perusahaan entitinya? Ya ini. Karena ini mana tadi menggunakan metode non tunai. Ini apa sih, obat ini diproduksi oleh dua perusahaan farmasi ini ya, perusahaan ada ya, dua perusahaan, jadi kita bisa tulis ya perusahaan sebagai entity kalau dari kasus tersebut ya. Selanjutnya ada transaksi atau transaksi tadi kan si Dewi itu kan beli obat ya, kan terjadi transaksi, di teks juga udah ada tadi, kalian bisa baca sendiri. Dan ada detail transaksi ini ya buat menjabarkan transaksi yang ini. Jadi dari yang pertama kita bahas ke yang pelanggan dulu. Nah, entity pelanggan untuk atributnya aku dapat di sini ID pelanggan, nama pelanggan, nomor telepon pelanggan. Ini sebenarnya aku lebih ke nyari pribadi ya. Jadi kayak apa sih kira-kira orang yang misalnya aku seorang pelanggan, aku orang yang beli obat. Kira-kira aku biasanya sebagai orang yang beli obat itu punya apa sih? Ya kan aku pasti punya nama pelanggan, aku punya nama, aku punya nomor telepon, bisa jadi aku punya email, aku juga punya Instagram, punya apa, itu sebenarnya bisa dimasukkan. Cuma kan kayak gimana gitu ya, kayak
nggak urgent banget lah, nggak terlalu dibutuhkan, nggak terlalu nyambung juga lah sama konteksnya beli obat gitu. Jadi aku masukin yang normal aja sebanyak 3, yaitu ID pelanggan, nama, dan juga nomor telepon. Terus buat yang apoteker sama kasir itu juga sama. Ya aku kasih ID apoteker, ID kasir, nama apotekernya, nama kasirnya, sama nomor teleponnya. Itu karena kan kayak si satu orang yang melayani itu kan pasti bahasanya punya inilah, at least biasanya harusnya punya punya ini gitu loh, punya 3 ini punya gitu. Nah selanjutnya itu kita langsung ke obat, ID obat. Jadi kayak ID obat itu apa sebenarnya? ID ini kayak sebuah kode khusus gitu loh, kayak apa, you know what I mean lah, kayak sebuah hal yang itu cuma pasti dimiliki cuma sama satu benda itu aja, kode unik lah ya, gitulah pokoknya. Pokoknya setiap kita di sini tuh punya ID semua, ID obat. Terus atributnya ada nama obat tersebut yang dibeli, pasti kategori obat. Jadi mungkin kayak kategori obat apa, obat batuk pilek, obat mencret, obat pusing, obat diare apa gitu. Nah kayak gitu itu ya, itu maksudnya kategori obat. Terus harga satuannya atau harga per ya satuan, sama ID perusahaan yang memproduksi obat tersebut. Nah selanjutnya kita masuk ke perusahaan yang memproduksi. Ini kan tadi kan ada ID perusahaan, tapi di sini ID perusahaannya bukan sebagai primary key, jadi kayak cuma atribut biasa. Nah, baru ke entity perusahaan kita dapat yang namanya ID perusahaan. Nah, kalau di sini dia tuh sebagai primary. Jadi yang primary ya paling penting, nomor satunya gitu loh, kebutuhan utama yang nomor satu gitu. Jadi buat atributnya kita dapat ID perusahaan, nama perusahaan, alamat utama perusahaan jika perusahaannya tersebut punya banyak cabang. Jadi misal nih, koyo aku seorang usahawan gitu. Aku punya obat, aku punya apotik, apa sih? Aku produsen obat ngono lah. Aku seorang ilmuwan yang bisa memproduksi obat dan punya perusahaan gitu guys ya. Anggapannya kayak apa sih, kalian mungkin tahu Resident Evil? Nah, Resident Evil itu kayak Umbrella Corporation itu kan cabangnya di mana-mana tau, tapi kan pasti punya namanya cabang utama. Nah, itu analoginya seperti itu. Kalau kalian main Resident Evil pasti ya paham lah. Ya pokoknya kayak gitu. Jadi satu perusahaan pasti punya yang namanya bapak perusahaan. Jadi kayak perusahaan inti yang di mana itu pusatnya gitu loh. Nah, itu ibaratnya gitu, alamat utama perusahaan. Maksudku kayak gitu, guys. Jadi yang ditulis itu cukup satu alamat yang ya alamat utama, alamat inti gitu, bukan perusahaan kroco-kroco cabang-cabangnya, bukan. Oke, ya ping malah lagi. Selanjutnya kita lanjut ke transaksi. Ya transaksi ini kita dapat ID transaksi, ID kasir, ID pelanggan, metode pembayaran. Pokoknya misalnya kayak kalian tahu nota, biasanya kan di nota itu ada ya ID transaksi, ID kasirnya kayak dilayani oleh siapa, terus sing beli siapa, pembayarannya pakai apa, terus pembayarannya tunai apa cash apa kris atau debit atau kredit apa ngutang apa piye, sama kan pasti tanggal transaksinya juga biasanya ada. Jadi ya ini secara umum aja lah karena ya di teks ini kan nggak ada, jadi kita harus bisa ya meraba-raba gitu. Oke, selanjutnya setelah transaksi itu ada detail transaksi. Jadi kita di detail transaksinya kita itu dapat yang namanya ID detail transaksi, ID transaksinya, dan ID obat. Karena yang kita belikan ya obat lah, di apotek tuku apa mana itu obat ya, gak tuku apa, gak tuku gak tuku panganan, gak tuku pentol gitu. Jadi kita ID obat, guys. Nah, setelah kita dapat, kita kan nomor 1 tadi itu bahas entity beserta atribut. Jadi selanjutnya kita bahas ke nomor 2 atau 1B. Tentukan relasi antar entity. Jadi kita kalau gini tuh pakai cara bikin apa sih, tabel gitu ya guys, bikin tabel. Ini tabelnya diisi kok bisa dapat pelanggan ya, ini dari ini kan ada pelanggan, ada apoteker, ini ya pelanggan, apoteker, kasir, obat. Jadi kita tinggal tentukan apa sih hubungannya, relasi gitulah. Jadi kayak misal nih sama pelanggan sama pelanggan kan nggak mungkin toh. Ini kursornya harusnya kalian kelihatan nggak sih? Aman lah ya guys, kursornya kelihatan. Pelanggan sama pelanggan ya kita abu-abu. Yang abu-abu ini pokoknya itu kayak ya bendanya sama, cuma loh kok hilang. Wah anjay, gak anu yo, gak cukup ya. Ya gitulah pokoknya ini kepotong. Tadi aku kayak gara-gara aku nambah no anu yo, nambah no nama nim kelas itu jadinya kayak kepotong. Si ini agak tak potong bisa nggak?
Bentar lagi aku sambil merapikan sedikit biar enak. Aneh banget coy. Detail transaksi. Sih ya guys, ntar beri sambil tak benerin juga jadi tarik bisa. Nah, sip. Ya pokoknya kayak gitulah. Ini apoteker kita keluarin sedikit. Nah, sip. Jadi kayak misal nih apoteker dan pelanggan. Jadi ini kan apoteker dan pelanggan. Jadi kayak apoteker melayani pelanggan, pelanggan dilayani apoteker, kasir sama pelanggan ya juga sama kasir melayani pelanggan, pelanggan dilayani kasir. Terus kayak mana lagi nih? Obat, sebenarnya obat sama pelanggan itu bisa, cuma udah masuk ke yang transaksi. Jadi langsung kita skip yang ke transaksi atau perusahaan dulu deh. Perusahaan ini seperti kan ini relasinya perusahaan sama obat. Jadi ya kayak perusahaan ini memproduksi sebuah obat. Jadi kayak perusahaan memproduksi obat, obat diproduksi perusahaan. Jadi kayak ya gitu-gitu aja lah, gampang lah pokoknya. Nah setelah itu kita langsung lanjut ke 1C, jadi gambar ERD-nya. Nah tapi sebelum ke situ, yang nomor 2 dulu. Masih lanjut dari sini, ini masih ada sebenarnya guys. Nah ini nih, ini kayak pelanggan apoteker. Yang pertama ya pelanggan apoteker nih, tidak wajib dan wajib. Jadi maksudnya ini apa ini bang? Tidak wajib itu maksudnya jadi kayak ini kan tidak wajib one to one. Jadi pelanggan apoteker ibaratnya satu pelanggan itu harus apa ya, tidak wajib ini satu pelanggan tidak wajib ke satu apoteker, tapi satu apoteker itu wajib melayani satu pelanggan yang sedang ia layani. Jadi kayak sebenarnya masalah gimana ya, satu apoteker itu melayani banyak pelanggan itu boleh, cuma kan kayak nggak etis aja gitu. Jadi at least satu perusahaan itu atau apotek tersebut harus punya beberapa apoteker lah. Jadi gantian gitu loh, gantian dulu satu-satu. Kalau satu selesai baru yang selanjutnya. Jadi aku tapi harusnya ini kayaknya one to many atau many to one gak sih ya? Kayaknya iya deh. Aduh, di sini aku juga kadung bikinnya ya. Masuk harus diubah jir tapi iya sih, kayaknya tidak wajib many to one harusnya ya. Kita sekalian revisi. Harusnya many to one. Mohon maaf kakak-kakak yang nanti nonton videoku ini, aku maksudnya gini ya, ini salah tadi yang pertama. Mohon di semoga video ini yang benar karena tadi saya belum cross check, saya lupa, kebablas capek kayaknya. Harusnya ini many to one yang jelas, pokoknya aku lupa one to many atau many to one yang jelas. Satu pelanggan harus menuju ke satu apoteker, tapi satu apoteker itu bisa melayani banyak pelanggan. Begitulah pokoknya ya. Aku lupa ini many to one atau one to many, pokoknya ada yang satu ada yang banyak gitu. Jadi kayak ya gitulah. Ya, selanjutnya itu ada pelanggan sama kasir. Pelanggan dan kasir nih ya, pelanggan dan kasir itu adalah wajib tidak wajib many to one. Jadi satu pelanggan harus menuju ke satu kasir dan si kasir ini ya apa ya, tidak wajib melayani satu pelanggan. Jadi kayak dia tuh boleh melayani banyak pelanggan gitu loh. Jadi satu ke banyak. Jadi satu ya apa sih ya Allah, satu pelanggan itu bisa menuju ke satu kasir. Harus menuju ke satu kasir. Karena kan gini guys, misalnya kita udah proses bayar ya, kita kan nggak mungkin kayak naruh 10 barang yang kita beli ke kasir A, 10 barang ke kasir B. Kalian emangnya pernah gitu tak? Itu nek kalian mau ngide sebenarnya bisa, cuma kan mbok ya dipikir tau ya, gak mungkin ngono lho. Aneh kalian itu. Tapi sebenarnya bisa, cuma kan aneh, gak normal ngono lah kayak gitu. Jadi kita ngomong porsi orang normalnya saja, jangan diada-adakan guys. Jadi kayak satu pelanggan itu pasti menuju ke satu kasir, tapi satu kasir itu bisa melayani banyak pelanggan. Jadi many to one, masuk ya, bener. Terus untuk pelanggan transaksi, ini pelanggan transaksi. Aku tapi nek kudu nge-scroll kesel guys. Jadi sekalian hafal ini aja, nanti sambil kalian mundur-mundurin aja videonya mungkin nggak apa-apa. Ini pelanggan transaksi, tidak wajib. Jadi satu pelanggan itu bisa melakukan banyak transaksi, tapi satu transaksi itu pasti dimiliki satu pelanggan gitu loh. Gimana ya? Kayak misal nih, aku beli obat. Nah si obat itu ya udah masuk masuk satu ke aku gitu loh, tapi nanti aku bisa beli lagi. Jadi kayak
Gitu lah ya. Oke, oke, paham lah harusnya kalian. Kalian bisa angan-angankan ini sendiri. Terus adalah kasir, ada lagi kasir transaksi. Jadi kasir transaksi ini ya, satu kasir bisa melakukan banyak transaksi, dan satu transaksi itu harus dilakukan satu kasir. Jadi many to one, jadi satu ke banyak gitu. Selanjutnya ada obat perusahaan. Itu satu obat, berarti bahasanya kan wajib tidak wajib many to one. Satu obat itu harus diproduksi oleh satu perusahaan. Tapi satu perusahaan itu bisa memproduksi banyak obat. Jadi misalnya aku punya perusahaan. Perusahaanku itu nggak cuma di satu bidang aja, nggak khusus perusahaan obat pusing, nggak. Aku perusahaan itu satu perusahaan, masih satu ya, satu nih bisa memproduksi obat mencret, obat diare, obat pusing, obat batuk, obat pilek, nah gitu. Tapi itu kan kayak misalnya obat mencret tadi. Obat mencret itu kan berarti harusnya cuma dibuat oleh satu aku aja gitu loh. Pokoknya aku bisa bikin 5, tapi salah satu obatku itu cuma bisa dibuat aku satu. Yuk, sorry guys, aku jelasin agak bingung. Yang jelas ngono lah, kayak satu obat ini pasti dibuat oleh aku. Obat mencret ini, obat batuk, obat diare itu pasti dibuat oleh aku. Tapi aku sendiri tuh bisa bikin lebih banyak. Aku bisa bikin banyak obat yang lainnya lagi gitu loh. Oke. Terus obat detail transaksi. Jadi wajib tidak wajib many to one. Jadi obat itu ya bisa banyak jenisnya, dan detail transaksi bisa di gitu. Selanjutnya kita langsung transaksi dan detail transaksi. Jadi setiap transaksi itu wajib namanya memiliki detail transaksi. Dan ini many to one gitu lah ya. Tidak wajib, wajib. Itu sip. Terus ini buat gambaran IRD-nya ya. Kalian harusnya bisa memahami sudah. Jadi yang ceker ayam ini tak zoom ya. Ini kan ada yang bentuknya kayak ceker ayam toh. Nah, yang ceker ayam itu artinya tuh dia tuh banyak. Yang ceker ayam itu banyak. Terus yang cuma kayak garis lurus, nah ini kayak ini nih, yang apoteker nih. Karena itu cuma garis lurus doang, itu artinya cuma satu. Dan yang bedanya garis lurus, garis nyambung nih ya, sama putus-putus itu apa? Kalau yang putus-putus itu tidak wajib, dan yang nyambung itu wajib gitu guys ya. Oke. Setelah itu kan sudah 1C tuh. Nah, karena nomor 1 sudah selesai, kita lanjut ke nomor 2. Jadi untuk yang nomor 2 sendiri, kita itu disediakan sebuah tabel. Sebuah kebun apel mencatat transaksi penjualan apel dalam sebuah flat table dengan struktur seperti berikut. Jadi ini kan kalian lihat aja tabelnya, enak nggak dilihat kan? Waneh tau kan, gawen deng tabele mocone piye, ini kan nggak enak tau guys. Kayak nggak wajar tabelnya gitulah. Nah, kita itu wajarkan karena apa? Ini namanya materi normalisasi, NF. Kalian mungkin nggak tahu NF. NF itu adalah normal form gitu ya guys ya. Normal form artinya bentuk normal. Nah, kenapa? Karena ini gak normal. Iki anomali, iki bentukannya gendeng gitu loh. Tapi emangnya ada orang yang bikin tabel kayak gini? Nanti biasanya kan orang juga memedulikan estetika ya. Emangnya ada ya orang bikin tabel kayak gini? Tapi oke. Oke, kita kesampingkan itu semua. Jadi kita langsung bahas nomor 1. Jadi kan kita tadi udah ada tabel yang tuh, tabel yang masih amburadul. Nah, sebenarnya aku ada sih guys, Excelnya ini udah aku bikin. Terus ya ini ya, jadi biar ini sebenarnya udah ada di Word, cuma kan kayak kecil, emangnya kalian bisa ngeliat gitu. Kalau di Zoom pun jadinya agak ya kayaknya lah, aku udah ada yang versi Excelnya, karena aku emang bikin di Excel. Jadi ya udah kayak gini. Jadi yang pertama kita pisahkan dulu aja. Jadi yang pertama itu kan tadi ada berapa tuh? Kita kan ada berapa nih? Ya 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ya, 12 ke kanan itulah. Pokoknya kita itu intinya pecah aja guys. Kita pecah dah gitu pokoknya biar enak dilihat. Jadi yang pertama kita tuh ambil nomor transaksi, waktu, status, nama pelanggan, username, nomor telepon, dan alamatnya. Jadi ini tuh data pelanggannya dulu lah. Ini kan second normal form toh, 2NF. Jadi kita itu ambil data pelanggannya dulu, sama ini kayak detail transaksinya gitulah. Yang ini nih detail transaksinya. Tapi karena ini nih masih kesannya masih bisa kita pecah lagi ya.
kita masuk ke third normal form. Jadi yang pertama ini nih, yang ini malah udah kasih judul. Itu kita kasih tabel pelanggannya dulu. Jadi yang pelanggan itu kita itu punya ID pelanggannya, terus nama, username, dan nomor telepon juga alamatnya. Ya ini kan username-nya nih ada. Jadi aku di sini tuh tabel pelanggan itu nambah ya guys, nambah ID pelanggannya karena di sini kan nama di tabel yang mana ya? Nah, tabel tabel sumber ini kan nama udah ada. Jadi aku nambah ID itulah. Jadi aku nambah ID biar enak aja gitulah pokoknya. Biar lebih kayak ngerti ini pelanggan punyanya datanya itu punya siapa sih? Punya pelanggan Icang Bagas ngono ya gitu. Makanya kita kasih ID. Nah, terus setelah itu selanjutnya kita ini kan tadi ada tabel pelanggan, nah ke tabel produk. Jadi ini produk ya detail yang kayak tadi lah sama wis. Pokoknya ini kita pecah lagi tabel yang kegedean tadi, tabel yang kebesaran menjadi tabel kecil-kecil biar enak dilihat gitu loh. Nah terus ini kenapa kok tabelku kayak nggak sih, kita rapikan. Nah gacor. Jadi kita langsung kok nambah satu jir, nggak apalah, itu error. Ini harusnya tabelnya nggak ada nih guys. Aku nggak tahu, lupa kepencet apa tadi tuh. Pokoknya begini nomor transaksi, terus kita kasih waktu transaksi ini langsung kita biar estetik aja ya. Aku nggak enak kalau ngeliat gini. Kita merge and center. Kita merge and center, kita merge and center lagi. Aku lupain harusnya ada shortcutnya deh. Pokoknya seperti itu ya guys ya. Kita pecah menjadi tabel yang lebih kecil lagi gitu. Nah, terus kita tengahkan. Nah, estetik coy. Untuk yang ini kita insert biar enak. Terus, nah mahal. Ini kan rapi banget gitu. Tapi yang di Word enggak sih. yang di Word yang aku upload yang kayak gini guys. Tapi oke lah sini ya. Yang di Word udah bener kok. Pokoknya gitu oke. Setelah kita tabel produk, kita kan ada APL01 itu apel mana lagi bener. APL02 Room Beauty sama lah, masih APL02 nih kayak di tabel sumber. Aku harus buka tabel sumber, tabel nge-scroll males banget coy. Nah ini pokoknya APL 01, 02, 03 adalah bener lah ya kan, sesuaikan aja dah gitu. Di sini kita pokoknya tuh pecah jadi lebih kecil. Pokoknya aku pecah nih ya, aku pecah jadi tabel pelanggan, tabel produk, terus tabel transaksi dan detail transaksinya. Jadi ya bedanya transaksi ini kan kayak transaksinya kayak kejadiannya aja lah. Ini kayak statusnya sedang dikirim, ID-nya ini dikirim ke pelanggan ya. Nah, terus detailnya ini jadi kayak ya hasilnya kita beli produknya sebanyak berapa, harga per produknya berapa itu, dan juga total harganya. Pokoknya gitulah. Dan mungkin itu saja dari aku. Sekian dari Darel Bima Nusantara Perkasa, NIM 2524 1010 2013. Dan sekian, terima kasih.